Kembali saya lanjutkan untuk membahas latihan ujian sekolah fisika tahun 2002. Kemudian jika ada kesulitan masalah belajar, kalian bisa gunakan layanan konsultasi belajar bersama saya. Kapanpun dan dimanapun pasti akan saya respon. Sebelum saya mulai melanjutkan membahasnya, saya ingatkan tentang agenda jadwal masa depan kalian. Bahwasanya 6 hari dari sekarang adalah pengumuman SNPTN jam 3 ya. Bahwasanya mulai hari ini pendaftaran UTBK sudah dimulai. Jangan sampai terlewat karena hanya sampai 15 April. Di mana pelaksanaan UTBK gelombang 1 adalah pertengahan Mei dan gelombang 2 adalah akhir Mei. Pengumuman SBM-nya sendiri adalah 20 hari sejak kalian tes terakhir dan kalian sudah bisa mendaftarkan hasilnya. Ya. Lalu kalian bisa bergabung jika memang kurang mendapatkan hasil atau tidak rezeki di SNPTN, kalian bergabung program intensif UTBK dan ujian mandiri mulai tanggal 4, di mana belajar setiap hari, membahas seluruh kisi-kisi UTBK, soal-soal terbaru, soal-soal prediksi ya, bahkan soal-soal yang didapat dari on the spot pada saat ujian itu juga selalu kita bahaskan. Semuanya adalah untuk mempermudah kalian mewujudkan cita-citamu yang tertinggi. Dengan belajar keras pasti semua bisa terwujud. Baik, kita mulai dari membahas soal nomor 21, yaitu hanya ciri-ciri gelombang ultraviolet. Jadi memang soal teori itu paling sering pada gelombang elektromagnet ya. Membunuh sel kanker digunakan sinar X, bukan ultraviolet. Memeriksa cacat logam ya di ronsen bisa sinar X. Mencari jejak suatu benda, radar mungkin yang dimaksud ya. Memasak makanan dengan cepat, microwave. Sterilisasi alat-alat kedokteran, misalnya pisau bedah dan yang lain, nah itu bisa. Itu biasanya memang digunakan ultraviolet. Berarti jawabannya adalah yang E tersebut. Ya, hanya soal teori ya, bisa nyari dari googling kemana, kalian akan dapatkan itu semua. Mengenai alat optik ya, kalau paket sebelumnya itu keluar mata, titik dekat, titik jauh. Ini mikroskop. Mikroskop itu punya dua lensa, fokus objektif, fokus okuler, titik dekat ya, seeing normal, titik dekat kalau dalam bahasa Indonesia. Perbesaran juga ada perbesaran objektif, perbesaran okuler, dan perbesarannya saja, perbesaran mikroskop. Lalu tidak berakomodasi, dia membuat rumus sendiri berbeda dengan akomodasi maksimum. Yang ditanya adalah jarak bayangan objektif. Bayangan itu aksen ya, S itu jarak, space sejauh, S aksen OB. Ingat, sebuah ocular lobe sebenarnya seperti mikroskop. Saya kebalik. Ocular mikroskop sebenarnya persis seperti lobe. Jadi kalau tidak berakomodasi, pakai rumus TD per F. Sedangkan perbesaran objektifnya seperti lensa, S aksen F-1. Sementara perbesaran mikroskopnya adalah perkalian objektif dan okuler. Jadi langkah pertama kita cari berapa MOK-nya. TD dibagi F, TD 25, F-nya ya OK lah, 5. Lalu dari MOK 5 kita bisa menghitung MOB yang S aksennya dapat. Bisa. Masukin berapa M-nya? 30, MOK-nya 5. S aksen saya misalkan X, FOB-nya 1, min 1. Lu kan 6. Ya udah, pindah aja ke kanan, min jadi plus. Jadi jawabannya 7 adalah yang D tersebut. Bisa ya? Ini saya kira rumus mikroskop. Nah, saya pikir UTBK tahun ini bisa muncul loh ya. Karena tahun 2019 keluar alat optik. Tahun 2021 enggak. Maka kemungkinan UTBK tahun 2021 akan memunculkan kembali alat optik. Gak usah takut ya. Kalian sudah terbebas dari beban sekolah. Saatnya kalian pikirkan masa depanmu. Raih tertinggi. Kalau saya selalu bilang, tertinggi itu kedokteran atau ITB. 2 itu saja. Raih tertinggi, kedokteran
atau ITB. Hanya dua pilihan itu. Kedokteran pun saya hanya memfokuskan kalau bisa berjuang UI UA. Jadi hanya ada 3 itu, kedokteran, UI UA atau ITB. Itu masa depanmu ya. Baru berikutnya UGM dan yang lain. Oke. Mengenai optik fisik, kisi difraksi. Masih ingat rumusnya? Selain pedal, ada juga D sin theta N lambda. Lambda itu panjang gelombang, N ini orde, yaitu ke, theta itu sudut, D itu adalah lebar celah. Di mana lebar celah itu sama dengan 1/N. N itu jumlah, number, jumlah gores. Mau per senti per meter ya meterin dulu, nanti senti tinggal dibuat aja dari meter ke senti. Bisa? Masukin, N itu orde. Orde berapa? Orde 2. Panjang gelombangnya adalah 5000 angstrom. Angstrom itu 10 pangkat min 10, ribunya diambil berarti min 7, sin 30,5 itu 1/N. Udah, kaliin silang, dapet. Gampang kok, yaitu pangkat min pindah jadi plus. Ngerti? Lalu ini naik ke atas jadi 2 kan, 2 kali 5 10 kan, kali 20 20 kan, tendang ke bawah. Lalu ambil 100 saja dibagi 25, berarti pangkatnya tinggal 5. Ini dalam SI, ini dalam meter. Kalau dalam senti berarti 1 meter 100. Jadi dibagi 100. Dibagi 100 tinggal pangkat 3 ya. Berarti 5000 garis per senti. Yaitu jawaban yang C tersebut. Bisa ya, fisika yang cuma masuk-masukin gitu loh. Ya harus hafal rumus. Makanya minimal ya, rumus untuk UN, US itu dihafalin dulu. Nanti berikutnya lah ya, khusus untuk UTBK ada beberapa rumus tambahan. Nanti akan kita bicarakan khusus semuanya itu dalam program intensif UTBK dan seluruh ujian mandiri. Soal SIMA UI kayak apa, soal UGM kayak apa, soal Undip kayak apa, dan seterusnya. Ya, nanti semuanya seiring proses. Makanya apapun yang terjadi, ya, bahwasanya 6 hari lagi, siapkan semuanya untuk berjuang. Andai kan 29 gagal SNMPTN, ya bolehlah ya menangis 2-3 hari, tapi mulai tanggal 4 harus bangkit luar biasa. Ingat dalam Islam bahwa puncak tertinggi kemenangan perang adalah di zaman Rasulullah itu di bulan puasa. Maka saya yakin di bulan puasa ini kamu UTBK, maka puncak tertinggi pasti bisa kalian raih. Apa itu? Kedokteran UI atau UNER, apa itu? ITB. Targetkan demikian. Saya dan tim 24 jam siap mendampingi untuk mewujudkan cita-citamu. Ya. Ini konsep efek Doppler ya. Biasa ikuti prinsip saya. S itu setan, P itu peri. Setan menjauh bagus, setan mendekat jelek, peri menjauh jelek, peri mendekat bagus. Bisa ya, gunakan prinsip lah. Karena saya yakin kok semua rumus fisika, semua rumus matematik itu ada di tatanan kehidupan kita, ada di tatanan agama kita, bahkan ada di Pancasila. Itu fisika rumusnya itu ada lengkap semua. Rumus fisika itu hanya rumus untuk kehidupan sebenarnya. Jadi prinsipnya sama. Saya yakin kalau nggak ada Doppler, ya saya atau kalian bisa menemukan tuh efek Doppler ya. Kita gambarkan konsepnya bahwa ini adalah sumber bergerak menuju, berarti mendekat ya. Setan mendekat, jelek kan, sumber itu seperti setan. Kemudian pendengarnya, peri, malaikatnya itu diam ya, berarti 0. Lalu bunyi sirine didengar pendengar, berarti itu sebagai FP-nya. Yang FE-nya 320, FP-nya pendengar mendengarkan 340, kecepatan bunyi 340 juga, dan berapa kecepatan ambulan, kecepatan sumber. FP, betul? V, karena VP-nya 0, setan mendekat berarti min. Udah, tinggal masukin. Bikin perbandingan lebih cakep ya. Jadi FP banding FS. FP-nya berapa? Ya kan? FP-nya tadi coret aja langsung ya. Yaitu FP dibanding FS sama dengan V min VS. Atau dibalik gitu boleh ya. Ini saya pindah ke sini maksud saya. Ya, kalau saya pindah ke sana berarti 340 min X. Yang ditanya itu bikin X saja. Jadi biar kayak matematik. Fisika itu kayak matematik. Matematik juga kayak fisika. Makanya sebenarnya orang yang pinter matematik, pinter fisika itu udah pasti. ITB, informatika.
Jangan lupa ya, habis itu cari sana ke Harvard. Oke, nanti bisa kerja lo di Google. Itu contoh-contoh aja orang-orang sukses seperti itu banyak. Tapi tolong kuasai sempurna di matematik dan fisika. Lah kan tinggal nyoret aja. Ya kan? Ya udah tinggal atasnya aja. Ya kan? Kalikan silang 340 dikurang berapa sih biar 320? Gampang banget kan? Segampang itu. Makanya sesungguhnya soal-soal UTBK itu banyak yang gampang. Kenapa kamu jual dirimu semurah itu? Kamu hanya jual dirimu di kedokteran, maaf, UPN. Kamu itu layak kedokteran UI. Kamu itu layak kedokteran UNER. Bisa ya? Justru kesempatan yang luar biasa bisa kalian raih. Kenapa? Anak-anak yang pinter-pinter udah diterima di SNMPTN. Logikanya kan sekarang tinggal anak yang biasa-biasa. Dan ingat, porsi UTBK SBMPTN melebihi dari SNMPTN. Ya, bisa? Soalnya cuma gini-gini doang kok. Ini keluar di UTBK Pak. Ada, pernah keluar seperti ini. Tahun kemarin juga keluar toh tentang efek Doppler. Oke. Ini mengenai ukuran bunyi. Ada intensitas, ada taraf intensitas. Taraf intensitas, ada taraf intensitas jumlah, dan ada taraf intensitas jarak. Kalau kita perhatikan, ini berkaitan jumlah kan. Kalau 10 mesin 70, lah kalau 100 berapa? Langsung saja gunakan yang jumlah TIN, TI1 10 log N. Tapi satunya ini 10 gitu loh. Berarti untuk 100 kan kali 10. Berarti sesungguhnya TI10 itu adalah TI100, ya dong. Ditambah 10, N-nya itu 10. Jadi N-nya itu dari 100 per 10. Log 10 itu 1. Ya udah 80. Nah, hal-hal yang gampang-gampang kayak gini loh ya. Jadi jangan dihitung satunya berapa, 2 kali rumus, kita bendel aja. Betul. Kayak jual kangkung gitu kan, ikatan makin banyak, dia makin cepat. Tolong, cara-cara cepat kalian kuasai. UTBK, fisika, 16 soal, itu ada hampir separuh itu cepat sekali ngerjakannya. Ada yang panjang, ada. TPS juga begitu di PK ya, kapan harus cara cepat, kapan harus cara dalam. Cara dalam sebenarnya tidak lebih dari 25%, tapi selebihnya kita merasakan aja dapat. Nggak usah ngotret, diikat tangannya aja bisa ibaratnya gitu ya. Cuma log 10 aja kok. Oke. Ini juga seperti itu. Kalau tidak menggunakan trik cara cepat, namanya lihat kepala. Masukin aja kepalanya, ekornya nggak usah gitu prinsipnya ya. Gimana? Kalau nggak ada tambah dan kurang gitu. Yang ditanya gaya yang dialami oleh muatan C. C ditarik oleh 3 yang warna merah itu. Kan rumus AC-nya K Q per R kuadrat. Nah, masukin kepalanya aja. K, ya enggak? Q kali Q, R-nya 3. Senti loh Pak, bodoh amat. Ini teknik berhitung cara cepat. 3. Ngerti? Lalu akibat 4. Kan ditarik juga ya. K Q per R kuadrat. Loh kalau membentuk 90 ya nggak usah nanya lah. 3, 4 pasti 5. Bilangan Pitagoras. Coba rasakan dengan cara-cara cepat seperti ini. Sesungguhnya mudah sekali. Ya, matematika atau fisika di UTBK itu. Tinggal kamu ramu dengan banyak membaca juga untuk biologi dan fisika. Maka niscaya akan ada satu saja yang dapat 1000. Niscaya kedokteran, UI, UNAIR, ITB nggak mungkin menolak kamu kalau kamu bisa dapat UTBK yang ada 1000-nya. Dan itu yang sangat mungkin terjadi bukan di biologi, tapi di kimia itu yang banyak yang dapat 1000 ya, bahkan di matematika atau di fisika. Oke, dengan terus berjuang kamu akan punya kemampuan yang luar biasa. 27 ini juga sama, kita ngitungnya harus menggunakan trik, bahkan ingat prinsip saja. Agar medan 0, ingat-ingat saja, kalau dia sejenis pasti di tengahnya pasti 0. Di mana letaknya? Dekat yang kecil. Jadi ini harus kita misalkan X gitu ya. Ini sisanya 15 min X. Karena kuat medan itu adalah K Q per R kuadrat, ya berarti Q per R kuadratnya sama antara akibat muatan 1 dan 2. Q satunya 4, bodoh amat sama pangkat. Kita anggap X berarti 15 min X. Jangan dikuadratin, tapi justru diakarkan. 4293 akarnya cukup dikali silang dan langsung dapat. Yaitu 6. Di mana? Ini di kanan.
6 di kanan Q1, atau sisanya 15 kurang 6, 9 di kiri Q2. Ya, soal ada itu sama Pak antar, ya 2 jawaban, bolehlah, nggak ada masalah. Udah seperti ini udah biasa di setiap ujian 1, 2 biasanya tidak ralat yang tidak tertulis ulang gitu, ya. Nggak ada masalah ya tentang seperti ini, jangan terlalu dipermasalahin. Oke. Mengenai sifat listrik pada bola konduktor berongga pesawat terbang itu, walaupun kena petir, penumpang di dalam gak akan kesetrum karena itu bersifat bola berongga. Makanya muatannya gak boleh banyak, jadi bukan sifat bola berongga. Karena muatan tersebar di permukaan, maka di dalam gak ada muatan, gak kesetrum ini. Kenapa? Potensialnya sama. Jadi pasti ini antara A dengan B potensialnya sama. Jadi VA sama dengan VB. Tentunya kalau udah makin jauh kan makin jauh ya. Karena rumus potensial itu kaki per R. Makin jauh makin kecil. Gitu kan? Gak ada yang betul ya. Jangan kejebak dengan jawaban yang E. Berarti kita hitung aja. Kaki per R kuadrat. Udah. Ya itu. Kepunyaan siapa ini yang sama? Yang sama adalah kepunyaan A dan B. Berarti jawaban yang benar adalah C tersebut. Oke. Ini mengenai kapasitor. Kapasitor itu seperti pegas, berarti kebalikan hambatan. Ya kan? Rumusnya adalah energi setengah CV kuadrat. Soalnya ada C dan V, ya kan? V-nya sudah ada baterai ya, 12 volt. C totalnya. Totalnya siapa? Di paralel dulu, baru di seri. Paralel 6 dengan 6 itu ditambah ya, 12 ya. C total antara 4, ini semua tadi 6 dan itu 6. 4, 12 dan 6. Pakai rumus, jangan seper-seper tuh, KPK dibagi JK. Kelipatan antara 6, 12 dan 4, 12. Lalu jumlah kelipatannya 12 dibagi 4, 3, 12 dibagi 6, 2, 12 bagi 12, 1. Dapat. Pakai cara cepat. KPK dibagi JK. Udah tinggal masukin. Jadi berapa nilainya? Setengah CV kuadrat 12, 144. Bodoh amat dengan satuan. Pokoknya ada angka 144. Kalau ini beda semua, nggak usah pakai satuan gitu ya. Cepat sekali mengerjakannya, oke? Hanya ditanya arus yang mengalir pada rangkaian. Ya tinggal E per R. E-nya sudah ada 6 volt, R-nya R total. Diapain pertama? Di paralel. Paralel siapa? 2 dengan 2 dibagi 2 per 2. Ngerti? 4 dengan 4 dibagi berarti 2. Terus di seri kan? Berarti semuanya adalah 3. Ya dah? 1 tambah 2. Berarti I-nya tinggal 6 dibagi 3. Dapat 2 ampere. Jadi jawabannya yang B tersebut. Oke? Nomor 31 ini mencari arah induksi magnet kawat melingkar. Udah pakai tangan kanan aja. Jika genggaman menyatakan arus, maka ibu jari menyatakan induksi magnet. Kemana? Ke atas. Berarti ke arah Y positif. Jadi jawaban yang A. Ini mengenai aplikasi gaya Lorentz pada 2 kawat sejajar. Masih ingat? F sama dengan moy 12 per 2 pi A. Ya. Itu nilainya ya. Asumsinya ini ya, panjang kawatnya 1 karena setiap satuan panjang ya. Jadi F per L ini sudah sebenarnya. Ya masukin aja. Lihat angkanya aja. 5 kan, bodo amat dengan pangkat. Mu 0 itu 4pi pangkat min 7, bodo amat min 7. 5 dan X, 2pi dan 8. Udah kecoret 5-nya. Dapat kok, nggak sulit. Ya dong. 8 naik ke atas, 2 turun ke bawah. Dapat 4. Ya, saya ulangi, ini sudah F per L gitu. Moy 12 per 2 pi A. Tolong dihafal rumus-rumus itu dengan kata-kata yang indah, yang apa gitu ya. Jangan jadikan beban. Hidup ini mudah kok. Masuk kedokteran UI mudah, kedokteran UNER mudah, masuk ITB mudah. Zaman sekarang udah zaman yang sangat mudah sekali. Hanya tinggal kemauan kalian untuk belajar, untuk terus selalu bertanya, gitu ya. Seluruh soal materi-materi tes perguruan tinggi. Oke. Ini membicarakan rumus generator. Masih ingat rumus generator? GGL-nya adalah Nabausin. Lilitan, area, cross section area, luas penampang,
B. Omega kecepatan putar sin sudutnya. Lilitan ada? Ada. Lilitan gitu. N kan ada N-nya. Perubahan sudut, ya ini ada sudutnya. Kecepatan putar ada. Yang nggak ada apa? Arah arus searah medan, nggak ada ini. Mengada-ada itu. Fisika walaupun teori tetap harus melihat rumus. Berarti jawabannya C. Nomor 34. Nah ini hati-hati nih ya. Masih banyak jawaban-jawaban tuh yang keblinger, salah konsep dan segalanya ya. Gak apa-apa, terima aja dulu, saya betulkan. Nanti di kuliah pasti akan dibetulkan lagi oleh dosenmu ya, bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang kadang-kadang salah. Ini trafo ideal, artinya nggak ada yang hilang. Oke, lilitan primernya dikurangi. Logikanya kalau NP-nya dikurangi, berarti NS-nya lebih gede dong. Berarti VP-nya juga gitu ya. Berarti VS-nya lebih gede. Apakah lampu itu akan jadi terang? Nah, gitu, hati-hati. Karena banyak seperti ini yang jawab A. Lampu akan terang, Pak. Kan tegangannya gede. Iya, kalau tegangannya gede itu arusnya kecil gitu loh. Jadi daya lampunya tetap. Jadi energinya tetap. Ya, jadi ini tidak mempengaruhi terangnya lampu. Kalau tegangannya ya meningkat, tapi bukan berarti lampunya terang, tapi arusnya mengecil soalnya. Hati-hati ya. Jadi banyak saya kira ini yang beranggapan jawaban A, padahal nyata lampu tidak berubah. Kenapa? Energi kekal, gitu alasannya. Ya. Ini mengenai arus bolak-balik ya. Jadi prinsipnya sama lah ya, kayak Pitagoras juga toh. RLC R-nya sudah ada, XL min XC-nya berarti 10 dikurangi 16, min 6 berarti Pitagoras terjadi. Itu Z-nya. 68 itu 10. Yang ditanya beda potensial L, karena seri berarti I-nya sama ya. I di V harus di Z. Kalau I di VL, hambatannya XL. Udah tinggal masukin aja. Kan V-nya udah ada, 100, Z-nya udah ada, VL 10. Ya sama dong. Ya 100 juga dong. Iya. Kan tinggal dicoret aja. Berarti jawabannya 100, yaitu yang B. Ya, saya kira prinsip-prinsip begini aja kok ya. Biasa harusnya soal itu. Mana pernyataan atom Bohr? Masih ingat ya, teori atom itu kalau terstrukturnya ada 4 sih. Yang pertama teori atom Dalton, seperti ini. Yang kedua teori atom Thomson, yang seperti itu. Yang ketiga itu adalah Rutherford, lihat gerakannya tuh. Nah, dan yang keempat itu adalah Niels Bohr. Dan berikutnya udah kuantum ya. Mana yang menunjukkan Bohr? Ini Bohr nih. Jadi menunjukkan lintasan yang tetap. Kalau ini kan enggak ya, lama-lama akan nubruk dia. Itu Rutherford. Ngerti? Momentum sudut saat mengorbit, ya ini bisa siapa? Rutherford, bisa Bohr. Ini Thomson, itu Dalton. Atom bola pejal tersebar merata, berarti Thomson ini yang B. Inti atom itu Rutherford. Elektron negatif tersebar merata, berarti Thomson. Elektron tidak memancarkan energi, nah itu bisa. Dalton itu pertama kali menemukan atom, bentuknya bola. Thomson itu menemukan elektron. Rutherford itu menemukan inti. Bohr menentukan kulit atom, yaitu lintasan dengan energi yang tetap. Jadi pada kasus ini jawabannya adalah yang E ya. Ini mengenai kasus efek fotolistrik. Masih ingat keluarnya elektron dari logam karena frekuensinya lebih besar dari frekuensi ambang, panjang gelombangnya lebih kecil ya, energinya lebih besar. Jelas nomor 1 betul? Ya menyerap energi ya, karena untuk membuka energi ambang ya. Kecepatan tergantung pada potensial, ya energi kan ini ya, kinetik jadi potensial. Tergantung pada frekuensi, tidak. Rumusnya kan kayak gini, EK biasa sebenarnya, setengah MV kuadrat itu menjadi H F min F0 gitu loh. Dan itu menjadi EP. EP itu tidak lain dari Q kali V. Ini seluruh rumus fotolistrik. Berikutnya fisika itu kemampuan untuk menghafal rumus ya. Makanya nanti akan saya berikan, saya rangkum fisika itu hanya 99 aja. Yang saya sebut sebagai 99 asmaul fisika. Itu kamu hafalin. Ya, hanya 99 rumus fisika itu saya rangkum. Tapi satu rumus panjangnya bisa
2 kilometer itu ibaratnya ya. Bisa seperti itu. Fisika diperlukan untuk menghafal seluruh rumus. Semuanya akan kita bimbing, semuanya akan kita pandu, sehingga cita-cita tertinggimu, kedokteran atau ITB, pasti terwujud. Nah, ini soal mengenai teori Einstein. Tahun kemarin keluar loh di UTBK ya. Tahun ini saya pikir pasti fisika modern pasti akan keluar. Saya prediksi lebih dari 1. Nggak percaya, nanti kita tunggu ya. Setelah UTBK kan pasti ada yang cerita, ya kan? Jadi soal itu bisa kita bocorkan dalam tanda kutip topiknya, angkanya, karena nanti semua siswa se-Indonesia akan bertanya pada soal yang sulit. Kata Einstein gimana? Kalau suatu benda bergerak itu bisa berubah ya, panjangnya, masanya, waktunya. Makanya kalau orang sering jalan-jalan itu panjang umur, itu teori Einstein sebenarnya. Silaturahmi memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, itu teori Einstein. Yaitu bahwasanya kalau suatu benda itu bergerak, maka panjang awalnya tadi L0 tinggal dibagi gamma. Gamma itu apa? Konstanta transformasi, yaitu 1 per cos X, di mana cosnya itu ditentukan kecepatan dia geraknya, yaitu sin E kali C. Nah, nanti bilangannya Pitagoras ya ini, 5, 12, 13. Jadi otomatis kalau kecepatannya 12 per 13 C, berarti sinnya 12 per 13. Ya cosnya dapat dong, cosnya berarti ngambilnya dari 5 per 13. 13 per 5. Nah, ini menurut pengamat. Nah, yang sebenarnya bukan 25. Jadi karena sering jalan-jalan, kayaknya dia umur berapa? 25 tahun, padahal umurnya mungkin sudah 60 tahun. Nah, seperti itu loh kira-kira bayangan teori Einstein. Jadi otomatis 25 itu sebagai panjangnya, yang sebenarnya L0 dibagi gamma. Coret, habis. Udah 65 dapat, yaitu jawaban yang B. Bisa ya? Itu contohnya bahwasanya suatu saat orang yang berusia 65 tahun itu akan nampak seperti usia 25 tahun. Gimana Pak caranya? Ya ini masalahnya, kita harus naik ke mesin waktu, yaitu sebuah pesawat yang bisa bergerak 12 per 13 kecepatan cahaya. Sesungguhnya kamu bisa tahu peristiwa berapa tahun ini bedanya. 40 tahun lagi kayak apa? Saya bisa tahu. Oh, ternyata 40 tahun lagi itu dokter ternama di kota besar, di kota Bogor itu adalah kamu gitu loh. Nah, tinggal gampang aja, saya naik piring terbang dengan kecepatan 12 per 13 C, maka saya akan melihat seperti apa, berapa bedanya ini 40 tahun kemudian. Makanya beberapa orang bisa tahu nih ya, termasuk pengumuman SNMPTN yang 6 hari lagi itu sudah ada itu sebenarnya ya, mungkin lewat mimpi, lewat bayangan dan seterusnya ya. Itu kadang-kadang ada firasat. Oke? Ini mengenai konsep energi reaksi. Tinggal gimana? Kiri kurang kanan gitu ya, masanya ya, kali 931. Udah, kirinya tambahin, tapi harus sudah sama nomornya ya. Ini udah sama nomornya kan? Kirinya 13, sekian, kanannya 13, sekian, tinggal kiri dikurang kanan, ya dah. Lalu kali 931. Dapat. Jawabannya adalah 6,4. Ya mau nggak mau ya, seperti ini harus dihitung pelan-pelan. Oke? Mengenai radioaktif, kalau nggak ditanya peluruhan, biasanya ditanya aplikasi. Uranium 235 ini bahan nuklir, tahu nggak? Jadi pasti salah. Yodium, yaitu untuk kelenjar kondok, betul ya? Bukan CO60, kobat 60 justru kanker, fotosintesis, nah itu baru karbon harusnya ya. Jadi jawabannya 24, yaitu D tersebut. Habis ya, saya pikir dengan 2 paket ujian sekolah ini sudah cukup membekali kalian ya untuk menghadapi ujian sekolah besok. Dan jangan lupa yang tidak nunggu pengumuman SNMPTN, ingat-ingat bahwa hari ini pendaftaran UTBK sudah dimulai ya. Kalau ada konsultasi tentang pemilihan jurusan, siap saya ditanya membantu kira-kira ya, gambarannya seperti apa, peluang terbesar kalian, pilihan terbaik, perguruan tinggi dan seterusnya. Dan terakhir 15 April pendaftarannya. Jadi kamu harus segera ya memutuskan yang terbaik. Kalau yang masih menunggu hasil SNMPTN ya tunggulah 6 hari lagi. Kalau kalian diterima, sebaiknya membekali diri tetap ya, terutama yang teknik ITB itu. Ya, matematik dan fisika itu bisa mulai mencicil belajarnya sampai membahas soal-soal UTS nanti di ITB.
Ya, dan kalau kalian belum rezeki, siap nangis dulu aja ya. Langsung tanggal 4 akan saya mulai program intensif. Saya yakin Tuhan sudah membuat rencana terbaik bagi kalian. Kalau nggak lulus, wah saya nggak lulus nih kedokteran Unpad. Tuhan sebenarnya, Allah sebenarnya udah menyiapkan kamu di kedokteran UI, tahu nggak? Ya nggak, yang jauh lebih bagus. Ya, tetap semangat. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.